Nah, makanya Allah bersumpah untuk membuktikan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha agung, Maha segala-galanya. Makanya ada ungkapan, ini ada ungkapan di dalam kitab yang lain. Dalam kitab yang lain disebutkan walau ana ahlal ardh. Kalau seandainya penduduk bumi semuanya itu bersujud kepada Allah, seandainya semua penduduk bumi bersujud semuanya kepada Allah dengan menangis, dengan khusyuk kepada Allah, tidak ada yang ketinggalan baik bangsa jin dan bangsa manusia, semuanya bersujud dalam keadaan khusyuk, menyembah dan beribadah kepada Allah, itu semuanya tidak pernah akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sekalipun selebar lubang jarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di tafsir surat Al-Buruj, panjenengan bisa lihat di linknya. Tafsir surat Al-Buruj wahiyya Makkiyah. Tafsir surat Al-Buruj atau surat gugusan-gugusan bintang, wahiyya Makkiyah, ini adalah surat yang tergolong Makkiyah, berarti surat yang diturunkan di Mekah, berarti termasuk surat ayat Al-Quran Makkiyah, di mana ini diturunkan di Mekah. Kemudian ada beberapa riwayat yang berkenaan dengan surat Al-Buruj. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di musnadnya. Musnad Imam Ahmad yaitu nomor hadisnya 327 juz 2. Juz 2 nomor hadisnya 327 terkait masalah riwayat yang nanti akan dibaca bersama-sama. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abdus Somad, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ruzaik bin Abi Salami, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Mahzam dari Abu Hurairah, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah kana yaqra'u fil nisa'il akhirah, dia seringkali membaca itu di surat itu di sholat Isya, itu dengan ayat atau ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Buruj. Berarti kalau di dalam hadis ini Rasulullah seringkali membaca di dalam sholat Isya ini surat Al-Buruj, dan juga surat Wasyama'i wa Thariq yang kemarin. Panjenengan nanti kalau suatu saat ngimami sholat membaca surat Al-Buruj dan juga surat At-Thariq, berarti ini termasuk mengikuti sunnah.
makmumnya kena grundel tapi tidak didisip. Bahwa itu seperti itu. Nah, kalau menurut riwayat yang lain, menurut riwayat yang lain yaitu qala Ahmad hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Sa'id Maula Bani Hashim. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Hamad bin Ubaid As-Sadusi. Sami'tu Aba Mahzam, sungguhnya aku mendengar Abu Mahzam, dia berkata, dia dari Abu Hurairah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ayyaqra'a, yaitu untuk membaca bis samawati fil nisa, yaitu di dalam sholat isya surat-surat ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat as-samawat. Panjenengan kalau menurut riwayat yang kedua disuruh melakukan sholat isya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan as-samawat. Contohnya ini wasyama, ya, itu yang seperti itu. Kalau panjenengan cari contohnya yang kemarin wasyama iwat tariq, terus ini wasyama idatil buruj, sing depannya kalimat sama, itu seperti itu. Ini dua hadis yang melatar belakangi pelaksanaan sholat isya yang biasa dilakukan oleh Nabi berdasarkan riwayat Imam Ahmad. Artinya kalau suatu saat panjenengan membaca surat-surat itu mendapatkan pahala sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu seperti itu. Dan sekarang kita lihat penafsirannya. Ayat 1 sampai dengan ayat 10. Panjenengan lihat ayat 1 sampai dengan ayat 10. Surat Al-Buruj. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qumud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid innal ladzina fattanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ayat 1 sampai dengan ayat 10. Wassama'i, demi langit, dati yang memiliki al-buruj, gugusan-gugusan bintang, wal yaumi, dan demi hari, al-maw'ud, yang dijanjikan, wa syahidi, dan yang menyaksikan, wa mashhud, dan yang disaksikan. Kutila, telah binasa. Siapa yang telah binasa? Ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit, an-nari, yang di dalamnya terdapat api, dzatil waqud, yang memiliki kayu bakar. Tatkala mereka 'alaiha, di atas parit-parit itu, kumud, duduk. Wahum, dan mereka ngala, yaitu atas apa saja, yaf'aluna, yang mereka perbuat, bil mu'minina, dengan orang-orang beriman, syuhud, menyaksikan. Wama, dan tidaklah naqamu, yang menimpakan fitnah atau menimpakan siksa, minhum, dari mereka, dan tidaklah mereka orang-orang kafir menimpakan siksa dari mereka orang-orang yang beriman, kecuali bukan karena dosa, tapi karena permasalahan ayyuminu, mereka itu beriman billahi, kepada Allah, al-aziz, yang maha perkasa lagi maha terpuji, alladzi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, lahu, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mulkus samawati, kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, syahid, yaitu maha menyaksikan. Inna, sungguhnya, ladzina, orang-orang yang fatanu, menimpakan fitnah, al-mu'minina, kepada orang laki-laki yang beriman, wal mu'minati, dan orang-orang beriman dari perempuan. Summa, kemudian, lam yatubu, mereka tidaklah beriman, mereka tidaklah bertaubat. Falahum, maka bagi mereka, adabu, maka azab,
jahanam. Walahum, maka bagi mereka itu adzabul harik, yaitu azab yang membakar. Ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kalau kita artikan jadi sesuai dengan terjemahan, maka menjadi demi langit yang memiliki gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, sungguh telah binasa, yaitu orang-orang yang membuat parit yang di dalamnya terdapat api, kemudian memiliki kayu bakar yang besar. Tatkala mereka itu duduk di atasnya dan mereka mengetahui terhadap apa saja yang mereka perbuat, bahkan juga menyaksikan. Dan tidaklah mereka itu menyiksa kepada orang-orang yang beriman, kecuali bukan karena dosa, tapi karena mereka orang beriman itu hanya lantaran mereka beriman saja kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kerajaan langit-langit dan bumi, dan sungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu maha menyaksikan. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan fitnah, menimpakan siksa terhadap orang laki-laki yang beriman dan orang laki-laki, orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka itu adalah azab jahanam, dan bagi mereka azab yang membakar. Surat Al-Buruj ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sekarang kita lihat penafsirannya. Yuqsimullahu bisyama'i wa burujiha. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bisyama'i dengan langit, wal burujiha dan gugusan-gugusan bintang. Pada ayat ini Allah bersumpah demi langit, demi gugusan-gugusan bintang. Dan kita tahu kalau dalam bahasa Arab huruf yang dipergunakan untuk bersumpah ada 3, wawu, ta, ba. Maka hukumnya kalimat tatkala ada wawu yang digunakan untuk bersumpah atau disebut dengan huruf qasam, maka harokatnya harus kasroh. Contohnya wasyama'i wal laili wasyamsi wal qamari wal nashri. Kalau seperti itu, maka arti wawu yang ada di depan artinya demi. Wal nashri demi waktu, wal laili demi waktu malam, wal qamari demi rembulan, wasyamsi demi matahari. Ini artinya yaitu kalimat yang dipergunakan untuk bersumpah. Dan kalau kita sering mengucapkan kalimat Allahi, Allahi, billahi, demi Allah, berarti itu kalimat sumpah. Makanya kalau suatu saat panjenengan menggunakan kalimat yang sifatnya bersumpah, ini tidak sembarangan. Karena kita tahu kalau suatu saat kemudian kita menggunakan kalimat wallahi, berarti kita bersumpah. Dan kalau suatu saat kemudian kita melanggarnya, kita disuruh untuk membayar kafarah. Contoh jenengan, ngesuk demi Allah, aku mau ngene sampean. Ngesuk orang mau ngene sampean, misal. Kalimat seperti ini sampean tergolong yaitu menjadi sumpah karena diawali dengan kalimat sumpah. Maka memiliki hukum. Hukumnya adalah jika panjenengan tidak menunaikannya, maka disuruh untuk membayar kafarat. Tebusannya adalah membayar kafarat. Kafaratnya diantaranya adalah puasa 3 hari berturut-turut, kemudian memberi 60 orang miskin, dan kemudian berikutnya memerdekakan budak. Ini sing inti. Bahasa ya, makanya biasa seringnya kalimatnya insya Allah. Dan makanya sampean kali kancane sampean wis ngomong insya Allah jadi tegas-tegas. Ngomong ganti balik demi Allah. Insya Allah temenan. Iya demi Allah. Iya, aduh. Iya demi Allah karena sumpah loh. Karena ini sumpah. Sumpah itu memiliki hukum. Sampean kancane wis ngomong apa insya Allah ya wis aja tegas-tegas, aja dipaksa kon ngomong demi Allah itu loh. Karena kan boleh jadi mbok dia tidak menunaikannya. Ya hukum sumpah. Nah, berarti Allah pada kalimat dia menggunakan sumpah, maksudnya adalah kita disuruh untuk memperhatikan langit. Tatkala Allah dia bersumpah mengatasnamakan demi langit, kita disuruh untuk memperhatikan langit. Di sana maka akan terdapat segala kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan kalau lihat langit itu kan itu yang kita lihat, kemudian kita keluar, kemudian kita menghadap ke atas, itu namanya langit dunia.
Jauhnya kalau dalam hadis Rasulullah disebutkan 500 tahun perjalanan. Nanti ke atasnya lagi ada langit kedua, ada langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lantas kemudian ada Baitul Ma'mur, ada arsy-Nya Allah, dan yang lain-lain. Ternyata kita adalah makhluk yang kecil yang memiliki tugas yang besar. Di sisi makhluk-makhluk Allah yang cukup besar. Bayangkan saja, malaikat ada yang besarnya. Saya pernah ngomong kepada sampean, contohnya malaikat yang paling besar adalah malaikat Hamalatul Arsy yang memikul arsy Allah. Jumlahnya adalah 4 kalau sekarang. Kalau besok pada hari kiamat jumlahnya 8. Yaitu jarak antara daging telinga dengan pundak itu sejauh 700 tahun perjalanan. Berarti gedenya sepira? Makhluk Allah jarak antara pundak dengan yaitu daging telinga itu sejauh 700 tahun perjalanan. Padahal kita menghadap ke langit sana kejauhnya 500 tahun perjalanan. Kita menghadap ke sana ke langit itu, langit dunia, kan jaraknya 500 tahun perjalanan dari bumi yang kita pijak. Padahal ada makhluk Allah, malaikat Hamalatul Arsy, jarak antara daging telinga dengan pundak sejauh 700 tahun perjalanan. Dan kita adalah makhluk satu titik hitam yang seakan-akan memiliki tanggung jawab yang besar dan kelak akan dimintai segala pertanggungjawaban. Dan kita yang akan diancamkan surga ataupun neraka. Kan seperti itu. Wah, artinya dheweke janjane menang makhluk Allah yang kecil tapi memiliki cukup tanggung jawab yang cukup besar. Hidupnya di dunia sebentar, tapi seakan-akan manusia menghendaki kehidupan yang selama-lamanya. Nah, makanya Allah bersumpah untuk membuktikan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, Maha Agung, Maha segala-galanya. Makanya ada ungkapan, ini ada ungkapan di dalam kitab yang lain. Dalam kitab yang lain disebutkan walau ana ahlal ardh. Kalau seandainya penduduk bumi semuanya itu bersujud kepada Allah, seandainya semua penduduk bumi bersujud semuanya kepada Allah dengan menangis, dengan khusyuk kepada Allah, tidak ada yang ketinggalan baik bangsa jin dan bangsa manusia, semuanya bersujud dalam keadaan khusyuk, menyembah dan beribadah kepada Allah, itu semuanya tidak pernah akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sekalipun selebar lubang jarum. Berarti sing butuh siapa? Dewek. Kan berarti kita yang membutuhkan. Kalaupun seandainya walau ana ahlal ardh, kalau seandainya kemudian ada seandainya penduduk bumi mulai dari ujung timur sampai ujung barat, mereka semuanya berbuat sekutu kepada Allah atau berbuat syirik atau kemudian dia ingkar, semuanya tidak ada yang ketinggalan bangsa jin dan bangsa manusia, maka tidak sedikit pun akan mengurangi kebesaran Allah, kemuliaan Allah dan segala keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa sih butuh? Dewek. Karena Allah sebetulnya tidak membutuhkan hamba. Sebagai zatnya dia berdiri sendiri. Maksudnya demikian. Pantas Allah kemudian bersumpah atas nama makhluknya itulah langit untuk membuktikan segala kebesaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bersumpah demi langit dan gugusan-gugusan bintang. Wahia, maka yang dimaksud dengan buruj itu adalah an-nujumul nidham, bintang-bintang yang besar. Jadi buruj itu adalah bintang-bintang yang besar. Kelihatannya memang nampak kecil kalau kita lihat dari permukaan bumi yang kita pijak. Tapi kalau jatuh ke permukaan bumi, wah, akan menghancurkan seluruh kabupaten satu bintang, bahkan mungkin lebih dari itu satu wilayah kabupaten. Dan berikutnya, kama taqaddama bayanu dzalik, sebagaimana telah dijelaskan di awal pada yaitu bab-bab sebelumnya. Tapi kalau kita kan dibalik, berarti belum. Iya. Itu tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan. Suratnya surat 61, surat Furqan. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira
Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang di mana dia Allah telah menjadikan langit-langit memiliki gugusan-gugusan bintang. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya itu terdapat matahari yang bersinar terang, dan juga kemudian rembulan yang senantiasa bercahaya pada waktu malam hari. Wah, ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan makhluk kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Matahari, bintang, rembulan, langit, dan yang lain-lain. Bahkan sampai makhluk-makhluk Allah yang lain termasuk di dalamnya adalah malaikat. Dulu mungkin saya pernah ngomong bareng jenengan, yang namanya wujud malaikat, ada yang memiliki sayap 600. Contohnya malaikat Jibril. Kalau satu sayap dibentangkan ke wilayah timur, maka wilayah timur tertutup, padahal sayapnya jumlahnya 600. Ada yang memiliki sayap 1200. Yang memiliki sayap 1200, satu sayapnya itu lebih besar dibandingkan 600 sayapnya Jibril. Ada yang memiliki sayap 2400. Yang memiliki sayap 2400, satu sayapnya lebih besar dibandingkan 1200 sayap malaikat yang memiliki sayap 1200. Nah, kita bandingannya apa? Wah, cilik ning tanggung jawabnya gede. Seperti itu. Dan berikutnya, kalau Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Duhaq, Hasan, Qatadah, Sudri, menurut mereka semuanya, al-buruj yaitu an-nujum. Menurut mereka yang dimaksud buruj berarti bintang-bintang. Makanya kemudian diterjemahkan mengikuti penafsiran ini, demi langit wal buruj, dan bintang-bintang. Padahal kalau kita melihat bangunan langit dengan segala gugusan-gugusan bintang, ini kokoh, kuat, dan kemudian seakan-akan hampir-hampir kita tidak mendapatkan langit yang ada di atas sana itu retak sedikit pun. Bagian manapun tidak ada yang retak sedikit pun. Makanya kemudian buruj diartikan bintang-bintang. Kalau menurut penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid, Duhaq, Hasan, Qatadah. Wan Mujahid, dan sementara kalau dari Mujahid, yang dimaksud dengan al-buruj adalah bintang yang dimana ada yang menjaganya. Kalau menurut Mujahid, yaitu bintang, gugusan-gugusan bintang, tapi ada yang menjaganya. Waqala Yahya bin Rafi, yang dimaksud dengan buruj adalah gedung-gedung di langit. Kalau menurut yaitu Yahya bin Rafi, yang dimaksud dengan buruj adalah kusyurun, istana-istana atau gedung-gedung yang megah di langit. Sementara kalau menurut Minhal bin Amr, yang dimaksud dengan wasyama'i dzatil buruj atau kalimat buruj adalah al-khalqul hasan, ciptaan Allah yang indah atau yang baik atau yang bagus. Ini menurut penafsiran beberapa ulama tafsir. Cuma yang paling populer yang diartikan dengan gugusan-gugusan bintang. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Kemudian berikutnya, wa yahtara Ibnu Jarir, sementara kalau Ibnu Jarir memilih yang dimaksud dengan buruj menurut beliau, dia memilih pendapat tersendiri. Yang dimaksud dengan buruj adalah manazilu syamsi wal qamar, mangzilah matahari dan rembulan. Mangzilah ke tempat beredarnya matahari dan rembulan. Wahiyya isna ngasara buruja, maka itu memiliki 12 buruj menurut beliau, yang nanti kemudian digunakan penanggalan, yaitu berdasarkan putaran matahari dan putaran rembulan, penanggalan samsiah ataupun qamariyah, yang terdiri dari 12 bulan. Ya, sebagaimana kita ketahui sampai hari ini. Menurut beliau, maka terdiri dari itu 12 buruj. Tasyiru syamsu, maka tiap-tiap matahari yaitu menempuh pada tiap-tiap mangzilahnya membutuhkan 1 bulan. Karena matahari beredar berarti membutuhkan waktu 1 bulan. Makanya kita hitungan penanggalan Masehi ataupun penanggalan yaitu rembulan. Perhitungannya 12 bulan, 1 putaran kemudian membutuhkan waktu kemudian 30 hari, ada yang kemudian 29 hari, ada yang 28 hari.
Kalaupun kemudian kita mengacu kepada penanggalan kemudian yang lain, hampir-hampir mengikuti penanggalan yang seperti itu. Sistem penanggalan Qamariyah ataupun sistem penanggalan Syamsiyah. Dan berikutnya, wa yasirul qamaru, maka setiap kemudian rembulan itu berputar atau menempuh pada tiap-tiap mangzilahnya, maka adalah 2/3 hari. Yang dimaksud dari 2/3 hari maksudnya adalah 28 malam. Sementara 2 malam maka rembulan bersembunyi. Kalau menurut yaitu Ibnu Jarir. Maka gue hitungan penanggalan yaitu berdasarkan yaitu peredaran rembulan dan matahari. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Dan kalau kemudian kami untuk menjelaskan terhadap permasalahan itu, jangan tanya sama ahli falak terkait masalah itu. Yang pasti Ibnu Jarir menyebutkan seperti